يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي نادي. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Hayyuna muslimun nahwanallah wa nastahdi wa nastati'u wa huwal hadihi rasyid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usyikun ittaqullaha in nafsi ittaqullah fajal muttaqun ittaqullaha fi syirron wa ala niyatin wa fi jannatin wa khalaqtin. Idul Adha adalah hari raya yang besar bagi umat Islam yang juga dikenal dengan istilah Idul Kurban, karena pada hari itu Allah memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk mendekatkan diri kepadanya, yaitu dengan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan kita kepada Allah. Dan juga kita menengok sisi historis dari perayaan Idul Adha ini, maka pikiran kita tertuju kepada kisah teladan Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya Hajar bersama putranya yang saat itu masih sangat kecil. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi. Tidak ada penghuni seorang pun. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Karena pentingnya peristiwa tersebut, Allah mengabadikannya di dalam Al-Quran. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di suatu lembah tidak mempunyai tanaman di dekat rumahmu, Baitullah yang dimuliakan. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Seperti telah dijelaskan oleh Ibnu Abbas, pada tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail alaihissalam. Beliau mencari air sambil berlari antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu memiliki persediaan air yang melimpah ruah. Dan datanglah manusia berbagai pelosok, terutama para pedagang ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru, dan makmurlah tempat di sekitarnya. Akhirnya, lembah itu saat ini dikenal dengan kota Mekah, sebuah kota yang aman dan makmur, berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola tempat dan masyarakat. Kota Mekah yang aman dan makmur dilukiskan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati min billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umti'uhu qalilan summa adabtahu ila adabillah wa bi'sal mashir. Dari ayat tersebut, kita memperoleh bukti yang jelas bahwa kota Mekah hingga sampai kini memiliki kemakmuran yang melimpah. Jemaah haji dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama melakukan ibadah haji maupun umroh. Hal itu membuktikan berkat di zaman modern dalam kota pemerintahan ekonomi serta keamanan hukum sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang mengagumkan. Masya Allah. Yang semua itu menjadi dalil bahwa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh umat Islam. Orang-orang yang tidak beragama Islam pun ikut menikmati. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kepada orang kafir pun aku memberi kesenangan sementara, dan kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 125.
Idul Adha dinamai juga Aidun Nahar, yang artinya hari raya penyembelihan. Hal ini untuk menghadapi ujian yang paling berat yang menimpa Nabi Ibrahim. Untuk melaksanakan perintah Allah, datanglah setan yang terus menggoda Nabi Ibrahim dan menggoyahkan imannya. Namun, Nabi Ibrahim telah memiliki tekad yang kuat dan mengambil batu kerikil, lalu ia mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Batu itu dilempar, seluruh jemaah haji sekarang mengikuti apa yang dulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan mengusir syaitan dengan melempar batu sambil mengatakan Bismillahi Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Dan hal ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yaitu melempar jumrah. Ketika sang ayah belum juga mengayunkan pisau ke leher putranya, Nabi Ismail mengira ayahnya ragu, seraya memutaskan tali di tangannya. Agar tidak muncul kesan bahwa sang anak menurut untuk diperintahkan dipaksa, kemudian ia meminta ayahnya untuk memalingkan wajah, supaya tidak melihat wajahnya. Namun, ketika pisau nyaris digerakkan, tiba-tiba Allah berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya. Tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ayah dan anak yang telah melaksanakan perintah Allah. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan seekor kambing, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 107-110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadainahu bidib'in 'adim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun 'ala Ibrahim. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Kadzalika tajzil muhsinin. Demikianlah kami memberi belasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jibril kagum, ia melontarkan suatu ucapan kepada Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illallah, wallahu akbar. Dan kemudian disambung dengan Nabi Ismail. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia itu membuat Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar dan mempunyai arti besar. Peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail bagi kita harus dimaknai sebagai pesan simbolik agama yang mengandung beberapa nilai pelajaran. Demikian kisah sejarah tentang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Qurban. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari peristiwa besar tersebut. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ma fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum